Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Effendi SA MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas di 013. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang struktur kepemilikan dan faktor penentu GCG. Yang pertama, saya Gelandri Amanda Bisono dengan NPM akhir 159. Saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Alisa Dayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Saya Aisyah Khalifatul Rashida dengan NPM 240130101150. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 163. Saya Sandrina Bintang Alfiradita dengan NPM akhir 200. Kenalkan, nama saya Sylvia Satabila dengan NPM 24013010292. Baik, yang di sini ada struktur kepemilikan perusahaan, yaitu distribusi saham perusahaan yang menentukan siapa yang memiliki kontrol itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis. Nah, struktur ini tuh merujuk ke distribusi pemilikan saham di antara berbagai jenis investor. Investor ini ada investor asing, ada investor domestik, ada investor institusional, dan juga investor individu. Nah, ada model kepemilikannya, yaitu kepemilikan tersebar atau biasa disebut dengan dispersed ownership, lalu ada kepemilikan terkonsentrasi. Lalu kerangka kerja tata kelola efektif ini tuh harus disesuaikan dengan realitas struktur kepemilikan yang ada untuk mengatasi jenis konflik kepentingan yang paling relevan dan juga mendesak bagi perusahaan tersebut. Lalu ini ada kepemilikan institusional versus individu. Investor institusional ini tuh adalah lembaga yang mengelola dana itu dalam jumlah besar atas nama pihak lain. Mereka itu memiliki keunggulan utama dalam GCG, yaitu pada segi insentif kepemilikan saham mereka di satu perusahaan itu bisa bernilai jutaan bahkan sampai miliaran dolar. Lalu jika dilihat dari segi kemampuan, mereka itu memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh investor individu, yaitu mereka itu memperkerjakan tim analisis profesional untuk memantau kinerja investasi mereka. Sebaliknya, investor individu atau retail itu adalah perseorangan yang berinvestasi untuk akun pribadi mereka. Mereka itu cenderung pasif dan jarang berpartisipasi dalam RUPS. Mereka lebih memilih untuk menjual saham mereka itu jika tidak puas dengan kinerja perusahaannya. Dalam praktiknya itu sebagian besar perusahaan publik itu memiliki campuran antara investor institusional dan juga investor individu yang lebih liquid untuk dapat menciptakan pasar yang sehat. Kemudian selanjutnya ini ada konsentrasi kepemilikan dan juga dampaknya. Merujuk ke sejauh mana saham perusahaan itu dikendalikan oleh jumlah kecil pemegang saham. Manfaat utamanya yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah agensi type 1, yaitu manajer versus pemegang saham. Nah, ketika pemegang saham itu memiliki saham 40% bahkan 50% atau lebih, mereka itu memiliki insentif yang sangat kuat untuk memantau kinerja manajemennya secara ketat. Nah, dampaknya itu tergantung pada konteks institusional, terutama kekuatan perlindungan hukum bagi investor minoritas. Di negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat dan GCG yang ketat, dampak negatif ini itu dapat dimitigasi. Nah, peraturan OJK itu mengenai komisaris independen dan juga komite audit serta persyaratan pengungkapan yang lebih ketat itu dirancang secara khusus untuk memberikan lapisan perlindungan bagi investor publik. Nah, investor yang mempertimbangkan berinvestasi di perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi itu harus melakukan uji tuntas yang cermat terhadap rekam jejak pemegang saham pengendali dan juga kualitas mekanisme tata kelola yang ada untuk dapat melindungi hak-hak mereka. Materi selanjutnya yaitu kepemilikan asing dan domestik. Kepemilikan asing dan domestik memiliki pengaruh berbeda terhadap tata kelola perusahaan. Investor asing umumnya membawa standar tata kelola yang lebih tinggi, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor. Karena terbiasa dengan standar internasional, kehadiran mereka mendorong peningkatan reputasi perusahaan. Nah, sebaliknya, investor domestik memiliki karakteristik yang lebih beragam. Beberapa mungkin memiliki kedekatan bisnis atau politik yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan. Tetapi tidak semua investor asing itu selalu positif. Kepemilikan asing yang terlalu dominan juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang benturan budaya manajerial. Di sini sebelum membahas lebih jauh tentang struktur tata kelola perusahaan, kita itu harus memahami bahwa faktor penentu GCG itu bukan hanya dari struktur kepemilikan, tapi juga ada karakteristik internal serta kondisi operasional perusahaan. Di sini ada faktor-faktor penentu utama GCG. Yang pertama ada ukuran perusahaan serta kompleksitas bisnis, di mana semakin kompleks dan besar perusahaan, maka semakin banyak tantangan tata kelola yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua itu ada struktur modal, yang dimana di sini khususnya pada tingkat leverage atau utangnya. Jadi kreditor itu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga itu ada kinerja finansial, di mana kinerja finansial atau perusahaan itu dapat mengaruhi praktik GCG secara positif maupun negatif. Nah, antar faktor tersebut itu biasanya harus saling berinteraksi dan digunakan sebagai pertimbangan ketika perusahaan itu sedang mengevaluasi GCG mereka. Nah, untuk yang pertama yaitu ada ukuran perusahaan sebagai pendorong GCG. Kemudian, untuk ukuran perusahaan ini, ukuran dan kompleksitas operasional itu dijadikan sebagai penentu utama bahwa kebutuhan struktur tata kelola perusahaan itu akan seperti apa. Jadi, ketika sebuah perusahaan yang itu masih kecil dan dikelola langsung oleh pemilik, struktur tata kelola GCG yang terlalu rumit itu tidak efisien dan dianggap sangat birokratis karena manajemen puncak itu memiliki visibilitas tinggi terhadap operasional, jadi mereka bisa mengawasinya secara langsung. Sedangkan ketika perusahaan itu sudah besar, maka tantangan dalam koordinasi, komunikasi serta pengendalian itu meningkat sehingga butuh struktur tata kelola GCG yang lebih formal dan berlapis. Nah, perusahaan itu juga bisa berinvestasi untuk pengembangan sistem pengendalian internal, fungsi audit, serta sistem informasi manajemen yang lebih canggih. Nah, ini tuh untuk membantu memastikan bahwa informasinya itu lebih akurat dan relevan dari manajemen puncak ke operasional atau sebaliknya. Nah, ukuran dan kompleksitas perusahaan itu mempengaruhi tekanan eksternal bagi perusahaan untuk memenuhi standar GCG yang tinggi, sehingga dari standar pemenuhan GCG yang tinggi ini dapat menjadi pedang bermata dua, yaitu struktur yang terlalu birokratis itu bisa menghambat pengambilan keputusan dan menghambat inovasi dari perusahaan tersebut. Jadi dewan yang terlalu besar itu menjadi tidak efisien karena diskusinya itu kurang fokus dan sebagian anggota itu mungkin menjadi lebih pasif. Nah, oleh karena itu, sebagai perusahaan yang besar itu memiliki tantangan utama, yaitu menemukan keseimbangan antara struktur GCG yang kuat serta tetap fleksibel agar tidak menghambat operasional perusahaan.
Selanjutnya tingkat leverage dan struktur modal. Tingkat leverage itu menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam pendanaannya. Utang dapat meningkatkan disiplin manajemen karena adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok, tetapi juga mengurangi fleksibilitas keuangan. Kreditor berfungsi mengawasi melalui berbagai persyaratan. Jika utang terlalu tinggi, risiko keuangan akan meningkat sehingga diperlukan struktur modal yang seimbang antara utang dan modal sendiri. Materi selanjutnya, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Nah, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas memiliki hubungan timbal balik dengan GCG. GCG baik mendorong kinerja jangka panjang melalui transparansi dan akuntabilitas, sementara kinerja keuangan yang baik mendukung peningkatan kualitas GCG. Pada perusahaan berkinerja tinggi, sistem pengawasan yang kuat menjaga kepercayaan investor meskipun ada risiko manajemen terlalu percaya diri. Sebaliknya, pada perusahaan berkinerja rendah, tekanan untuk memperbaiki kinerja dapat memicu perubahan, tetapi berisiko mengabaikan fungsi pengawasan. Pengaruh ini juga berbeda sesuai siklus hidup perusahaan. Tahap awal lebih fokus pada pertumbuhan, sedangkan perusahaan yang sudah dewasa atau publik membutuhkan GCG yang kuat. Secara keseluruhan, kinerja keuangan dan GCG saling mempengaruhi dan harus saling dijaga keseimbangannya. Materi selanjutnya, karakteristik Dewan Komisaris yang efektif. Dewan Komisaris bertugas mengawasi manajemen dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik. Dewan yang efektif memiliki komposisi seimbang antara komisaris terafiliasi dan independen agar pengawasan objektif dan bebas konflik kepentingan. Keberagaman latar belakang, proses kerja yang baik, serta kepemimpinan yang kompeten juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, anggota Dewan yang aktif, kritis, dan berkomitmen akan mampu memberikan nasihat strategis serta membantu meminimalkan risiko perusahaan. Berikutnya adalah komposisi dewan independen versus non-independen. Yang pertama, komposisi dewan merupakan elemen penting dalam tata kelola korporat. Dewan yang efektif idealnya memiliki mayoritas anggota independen agar fungsi pengawasan terhadap manajemen dapat berjalan secara objektif dan tidak didominasi oleh pihak internal perusahaan. Anggota non-independen seperti CEO atau CFO memiliki peran penting karena mereka memahami kondisi operasional perusahaan secara langsung. Mereka memberikan informasi strategis yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun karena mereka juga bagian dari manajemen yang diawasi, muncul potensi konflik kepentingan. Nah, disinilah peran anggota independen menjadi sangat krusial. Komisaris independen tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan sehingga dapat memberikan perspektif yang objektif, menentang keputusan manajemen dan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Di Indonesia, ketentuan mengenai komisaris independen diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Peraturan OJK Nomor 33 PJOK 04 Tahun 2014 yang mencaratkan minimal 30% anggota Dewan Komisaris harus independen, bahkan 50% untuk sektor perbankan. Jadi keseimbangan antara pengetahuan operasional dari anggota internal dan pengawasan objektif dari anggota independen menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian berikutnya adalah keragaman anggota dewan. Saat ini efektivitas dewan tidak hanya dinilai dari independensinya saja, tetapi juga dilihat dari tingkat keragamannya. Keragaman dianggap sebagai faktor strategis yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memperkuat pengawasan risiko. Keragaman gender menjadi salah satu fokus utama. Kehadiran perempuan dalam dewan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan yang beragam gender cenderung menghasilkan diskusi yang lebih kolaboratif, mengurangi groupthink, serta lebih peka terhadap isu tanggung jawab sosial dan kebutuhan konsumen yang beragam. Selain gender, keragaman keahlian juga sangat penting. Dewan tidak boleh hanya didominasi oleh latar belakang keuangan atau hukum saja. Perusahaan membutuhkan kombinasi keahlian di bidang teknologi digital, keamanan cyber, kecerdasan buatan, pemasaran internasional, SDM, hingga keberlanjutan atau ESG. Karena itu, proses nominasi dewan modern biasanya menggunakan skill matrix untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan memastikan bahwa setiap anggota membawa nilai tambah yang berbeda. Namun, tantangan tetap ada seperti keterbatasan kandidat dan pentingnya menciptakan budaya dewan yang inklusif agar semua suara benar-benar didengar. Kemudian keragaman dewan bukan sekedar tren, melainkan strategi penting untuk menghadapi kompleksitas bisnis di era modern dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang unggul. Materi selanjutnya yaitu frekuensi pertemuan dan efektivitas pengawasan. Frekuensi pertemuan dewan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan, tetapi tidak dapat dinilai hanya dari jumlah pertemuan, namun oleh kualitas pertemuan. Faktor pentingnya meliputi agenda yang strategis, kualitas informasi yang ringkas dan analitis, dinamika ruang diskusi yang partisipatif, dan ada sesi eksklusif untuk membahas isu-isu sensitif. Dengan ini, dewan yang efektif adalah yang dapat menggunakan waktu dengan bijaksana, fokus pada isu strategis, dan memiliki budaya interaksi yang terbuka. Materi selanjutnya yaitu komite-komite pendukung dewan. Nah, jadi dewan komisaris itu memiliki tanggung jawab dan pengawasan yang sangat luas sehingga harus mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya kepada komite-komite khusus agar pengawasannya itu lebih mendalam dan efisien. Nah, meskipun begitu, keputusan tetap berada di dewan komisaris, sedangkan komite itu harus melakukan analisis mendetail untuk memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris. Nah, jadi dalam prakteknya ada 3 komite yang paling fundamental, yaitu komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi. Nah, kalau di Indonesia komite nominasi dan remunerasi itu digabung. Kemudian efektivitas komite itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu piagam komite yang jelas. Nah, jadi piagam ini itu menjelaskan tujuan, tugas, wewenang, dan mekanisme pelaporan. Yang kedua, komposisi keanggotaan. Jadi mayoritas atau seluruh anggota itu khususnya di komite audit itu harus independen dan memiliki keahlian yang relevan. Yang ketiga, sumber daya yang memadai. Nah, jadi
komite khusus itu harus diberikan akses penuh terhadap informasi dan kewenangan menggunakan penasihat eksternal jika dibutuhkan. Kemudian yang keempat, interaksi efektif. Nah, jadi pelaporan rutin kepada Dewan serta hubungan konstruktif dengan manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Nah, jadi hubungan antara komite audit dengan auditor internal dan eksternal itu sangat krusial karena menciptakan sistem checks and balance dalam pelaporan keuangan. Kemudian peran dan fungsi komite audit. Nah, komite audit ini merupakan dewan komite fundamental yang menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik kepada perusahaan. Nah, di Indonesia ini diatur pada POJK nomor 55 garis miring POJK 04 garis miring 2015. Jadi di Indonesia ini mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan menetapkan standar yang ketat untuk komposisi dan tanggung jawabnya. Nah, jadi secara umum komite audit ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu mengawasi pelaporan keuangan. Nah, jadi ini komite audit itu bertugas untuk meninjau laporan keuangan sebelum dipublikasikan untuk memastikan kewajarannya, akurasinya, dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi, serta membahas estimasi signifikan dan potensi perbedaan antara manajemen dan auditor eksternal. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi pengendalian internal dan manajemen resiko. Nah, jadi komite audit ini juga bertugas untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta menindaklanjuti kelemahan material dan membantu mencegah serta mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang tiga, mengelola hubungan dengan auditor eksternal, yaitu dengan merekomendasikan penunjukan KAP, menyetujui ruang lingkup audit, serta memastikan independen auditor termasuk jasa non-audit. Kemudian yang keempat, mengawasi fungsi auditor internal, yaitu menyetujui rencana dan anggaran audit internal, meninjau hasil audit, serta menjaga independensi kepala audit internal. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi komite nominasi dan remunerasi. Nah, jadi fungsi nominasi itu mencakup identifikasi, evaluasi, dan rekomendasi calon anggota komisaris dan direksi. Nah, komite ini itu memastikan komposisi dewan memiliki keahlian, pengalaman, dan keragaman yang sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. Nah, jadi selain itu, komite ini bertanggung jawab atas perencanaan suksesi khususnya untuk CEO dan eksekutif kunci serta evaluasi kinerja dewan dan masing-masing anggotanya. Kemudian untuk fungsi remunerasi itu berkaitan dengan penetapan kebijakan kompensasi bagi komisaris dan direksi. Tujuannya adalah merancang paket remunerasi yang adil, kompetitif, dan selaras dengan kinerja serta penciptaan nilai jangka panjang. Nah, biasanya kompensasi ini terdiri dari gaji tetap, bonus tahunan, dan insentif jangka panjang, misalnya saham atau opsi saham. Nah, jadi kalau di fungsi remunerasi ini tantangannya adalah menyeimbangkan insentif jangka panjang dan insentif jangka pendek agar tidak mendorong perilaku beresiko atau berorientasi jangka pendek. Interaksi komite dengan auditor internal dan eksternal. Nah, interaksi antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal merupakan fondasi sistem pengawasan perusahaan yang kuat, sehingga hubungan ini telah membentuk menjadi segitiga akuntabilitas antara manajemen, komite audit, dan auditor untuk memastikan adanya mekanisme checks and balance dalam pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama ada interaksi dengan auditor eksternal. Terdapat yaitu komite audit merekomendasikan penunjukan kantor angkutan publik atau bisa disebut KAP dan mengevaluasi kualifikasi serta independensinya. Selanjutnya, selama audit, komite audit bertemu secara berkala dengan auditor, baik bersama maupun tanpa manajemen, untuk membahas luar lingkup audit, temuan signifikan, dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, setelah audit selesai, auditor menyampaikan opini audit dan manajemen letter langsung kepada komite audit. Dan yang terakhir, yaitu komite audit memastikan manajemen menindaklanjuti temuan dan kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, yang kedua, yaitu interaksi dengan auditor internal. Yang terdapat, yaitu auditor internal berperan sebagai mata dan telinga dewan dalam mengevaluasi manajemen risiko pengendalian dan tata kelola. Selanjutnya, komite audit menyetujui piagam audit internal dan rencana audit tahunan berbasis risiko. Selanjutnya, kepala audit internal memiliki jalur pelaporan fungsional ke komite audit dan administratif ke manajemen senior. Dan yang terakhir, yaitu komite audit menerima laporan rutin, mengadakan sesi privat, serta terlibat dalam evaluasi kinerja kepala audit internal. Struktur kepemimpinan dewan atau CEO duality. CEO duality merupakan praktik ketika satu individu menjabat sekaligus sebagai CEO atau direktur utama dan ketua dewan. Isu ini menjadi perdebatan penting dalam tata kelola perusahaan. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama ada argumen pendukung CEO duality. Yang terdapat yaitu menciptakan kesatuan dan kejelasan kepemimpinan. Selanjutnya, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tegas. Selanjutnya, CEO dianggap paling memahami bisnis sehingga efektif memimpin agenda strategis dewan. Dan yang terakhir yaitu menghindari potensi konflik atau persaingan antara CEO dan ketua dewan.
Kemudian yang kedua yaitu terdapat argumen penentang CEO duality. Yang terdapat yaitu melemahkan fungsi pengawasan dewan karena CEO mengawasi dirinya sendiri. Selanjutnya, meningkatkan konsentrasi kekuasaan berisiko mengutamakan kepentingan pribadi dibanding pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu mengurangi independensi dewan dan efektivitas checks and balance. Keuntungan dan kerugian pemisahan jabatan. Keputusan untuk memisahkan atau menggabungkan antara jabatan direktur utama dan ketua dewan komisaris merupakan isu penting dalam tata kelola perusahaan, sehingga tidak ada struktur yang paling benar untuk semua perusahaan, karena pilihannya itu bergantung pada ukuran, tahap perkembangan, budaya organisasi, dan struktur kepemilikan. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama kita bahas keuntungan pemisahan jabatan, yang dimana terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama pengawasan lebih independen, yang dimana ketua dewan yang terpisah dari CEO dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja manajemen secara objektif tanpa konflik kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan kekuasaan yang lebih baik, yang dimana pemisahan itu mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu langkah individu, sehingga mengurangi risiko dominasi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu fokus dan spesialisasi peran, yang dimana CEO fokus pada operasional dan eksekusi strategi, sedangkan ketua dewan fokus pada tata kelola, kepemimpinan dewan, dan hubungan dengan pemegang saham. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, komunikasinya lebih kredibel dengan pemangku kepentingan, yang dimana ketua dewan yang independen dapat menjadi perwakilan yang lebih netral, terutama dalam situasi krisis atau proses sukses, yang menjadi sebagai CEO. Selanjutnya, yang kedua yaitu kerugian pemisahan jabatan. Untuk kerugian pemisahan jabatan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain ada keuntungan dari pemisahan jabatan juga memiliki potensi kerugian atau tantangan yang seringkali dikemukakan oleh para pendukung penggabungan jabatan. Seperti yang pertama, terdapat potensi kebingungan dan konflik. Adanya dua pemimpin di puncak dapat menciptakan kebingungan mengenai siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab, dan hal ini dapat mengirimkan sinyal yang tidak jelas kepada karyawan dan pasar. Selain itu, jika hubungan antara CEO dan ketua dewan itu tidak harmonis, persaingan kekuasaan dapat muncul dan melumpuhkan proses pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih lambat. Proses yang mengharuskan konsultasi dan persetujuan dari dua pemimpin dapat memperlambat kemampuan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dengan cepat. Kesatuan komando dalam perusahaan dianggap lebih gesit. Yang ketiga, ada ketua dewan yang kurang terinformasi. Seorang ketua dewan, eksternal atau independen, mungkin saja tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang operasi sehari-hari perusahaan seperti yang dimiliki oleh CEO. Hal ini dapat menyebabkan mereka memberikan arahan yang kurang relevan atau tidak praktis. Yang terakhir, ada kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Menemukan dua individu luar biasa yang dapat mengisi peran CEO dan ketua dewan secara terpisah dan yang dapat bekerja sama secara efektif bisa menjadi tantangan yang lebih besar daripada menemukan satu pemimpin yang kuat. Dan dalam praktiknya biasanya keberhasilan dari struktur kepemimpinan yang terpisah sangat bergantung pada definisi peran yang jelas dan yang terpenting yaitu pada hubungan kerja yang saling menghormati dan konstruktif antara CEO dan ketua dewan. Selanjutnya yaitu ada praktik terbaik dalam kepemimpinan dewan. Sebelum masuk ke praktik yang terbaik, ada yang perlu diingatkan yaitu kehadiran ketua direktur independen dinilai sangat penting untuk mengurangi risiko konsentrasi kekuasaan dalam struktur CEO duality. Nah, masuk ke salah satu praktik utama yang dapat digunakan yaitu pelaksanaan sesi eksekutif, yaitu pertemuan anggota dewan independen tanpa kehadiran manajemen. Dan praktik ini memungkinkan untuk diskusi terbuka mengenai kinerja CEO dan isu strategis secara jujur. Dan selain itu, dewan juga perlu melakukan evaluasi berkala termasuk self-assessment terhadap kinerja dewan dan komite-komitenya. Dan evaluasi ini dapat difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen untuk meningkatkan objektivitas, yang bertujuan untuk memperbaiki dinamika dewan, kualitas informasi, serta komposisi keahlian anggota. Nah, ada juga praktik yang tidak kalah penting yaitu memiliki piagam dewan atau board charter yang jelas dan komprehensif. Piagam ini juga mengatur peran, tanggung jawab, dan wewenang dewan, baik ketika jabatan CEO dan ketua dewan dipisahkan maupun digabungkan. Penunjukan lead independent director juga menjadi langkah yang krusial dalam struktur CEO duality ini. Peran yang dimiliki oleh lead independent director yaitu yang pertama, memimpin sesi eksekutif tanpa manajemen, berkonsultasi dalam penyusunan agenda rapat, menjadi penghubung antara dewan independen dan CEO. Selain itu juga komunikasi yang transparan dengan pemegang saham dan investor institusional turut memperkuat juga kepercayaan serta akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya, ada pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas GCG. Yang pertama, ada struktur pemisahan jabatan CEO dan ketua dewan. Struktur ini merupakan praktik tata kelola yang lebih baik. Struktur ini juga dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan biaya modal, dan meningkatkan valuasi perusahaan. Struktur pemisahan jabatan ini juga memiliki peran yang mendorong independensi dewan yang lebih kuat, proses pengawasan yang lebih objektif, dinamika diskusi yang lebih sehat, arus informasi yang lebih seimbang.
Nah, ketua dewan yang independen ini berperan penting dalam memastikan agenda tidak didominasi manajemen, mendukung evaluasi kinerja CEO yang lebih objektif, serta meningkatkan kredibilitas proses penetapan remunerasi eksekutif. Selanjutnya ada struktur CEO duality. Struktur ini menunjukkan bahwa perusahaan harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan investor bahwa mekanisme pengawasan tetap efektif. Dalam struktur CEO duality ini juga memiliki risiko yang dapat muncul, antara lain yaitu dewan yang menjadi kurang independen atau terlalu pasif, evaluasi kinerja CEO kurang objektif, potensi konflik kepentingan dalam penetapan kompensasi, serta pengawasan risiko menjadi kurang optimal. Untuk secara keseluruhan, bukti tata kelola menunjukkan bahwa pemisahan jabatan CEO dan ketua dewan cenderung menghasilkan kualitas GCG yang lebih tinggi dibandingkan struktur CEO duality, karena menciptakan keseimbangan kekuasaan, memperkuat budaya akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas pengawasan dewan.